Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita ingat pada salah satu surat di dalam Al-Quran, Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kalau kita tarik makna ini ke dalam kegiatan amaliyah kita di bulan Ramadan ini, semoga saja amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini tidak rugi. Karena sesungguhnya kalau kita salah dalam niat ketika kita melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, maka yang terjadi adalah innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita ini dalam kondisi yang merugi. Merugi itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, seolah-olah kita telah mendapatkan banyak kebaikan, seolah-olah kita telah mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata tidak ada manfaat apa-apa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia maupun di akhirat. Seolah-olah kita ini memperoleh Lailatul Qadar, tapi sesungguhnya tidak mendapatkan apa-apa dari Lailatul Qadar. Apa masalahnya di sini? Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perlu kita tata dalam niat kita adalah dalam kita melakukan amaliyah di bulan Ramadan, sholat kita, puasa kita, qiyamu kita, amalan-amalan kebaikan kita, kalau kita niatnya salah, hanya untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita dalam keadaan yang orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena sesungguhnya tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Dan orang-orang yang bertakwa oleh Allah mendapatkan tempat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sesungguhnya yang kita harapkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita, amaliyah-amaliyah kebaikan kita di bulan Ramadan, itu sesungguhnya berharap mendapatkan karomah dari Allah. Berharap mendapatkan kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah esensi dari ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo bersama-sama kita buktikan, kita mengintrospeksi dalam diri kita, apakah selama kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita lantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, kita bertadarus, apakah kita hanya mengharapkan bahwa dengan membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah? Sementara Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah, fungsinya adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, untuk menjadi petunjuk hidup kita dan penjelasan dari petunjuk yang sudah ada itu. Kalau kita membaca Al-Quran yang kemudian kita berharap hanya mendapatkan pahala dari huruf-huruf, dari ayat-ayat yang kita jumlahkan berapa kali lipat pahala, maka itu yang kita dapat. Sementara hudan, hidayah dari Al-Quran kita tidak dapat. Kita termasuk golongan orang-orang yang rugi kalau seperti itu. Sholat kita, qiyam kita, apakah kemudian kita hanya mendapatkan pahala dari Allah? Sementara fungsi dan tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu
mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah kita sholat, apakah kemudian kita kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan mungkar? Kita kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka rugi kita kalau hanya mendapatkan pahala. Sementara yang kita harapkan adalah karomah, adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berinfak, apakah kita mengharap kembali dari apa yang kita infakkan untuk diberikan rezeki Allah yang luas? Tidakkah kemudian kita mengikhlaskan dari apa yang kita berikan kepada orang lain itu, kita hanya mengharap ridha Allah? Maka sesungguhnya rugi kalau kita berhitung kepada Allah terkait dengan apa yang kita keluarkan, kemudian kita harap kembali 10 kali lipat, ratusan kali lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Padahal sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah adalah keridhaan kita atas rizki yang diberikan oleh Allah untuk dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ, apakah kemudian puasa kita ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah? Kita apakah telah mendapatkan pengampunan dari Allah? Padahal sesungguhnya Allah sudah memberikan identifikasi, karakteristik terhadap orang-orang yang diampuni oleh Allah. Kata Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, وَشَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah, disediakan baginya surga seluas langit dan bumi. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Artinya mereka ketika menginfakkan sebagian yang diberikan oleh Allah, sebagian harta yang diberikan oleh Allah, mereka berikan secara ikhlas, secara ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharap apapun. Maka yang muncul dalam sikap dan perilaku kehidupan kita sehari-hari, apakah setelah kita berinfak, apakah setelah kita berzakat, itu memiliki karakter empati, memiliki empati terhadap orang lain, memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, maka Allah akan menjamin kita menjadi orang-orang yang karim, orang-orang yang mulia. Tetapi tidak hanya itu, wal kadhiminal ghaidha, mampukah kita menahan hawa nafsu kita? Mampukah kita menahan amarah kita? Mampukah kita tidak dendam terhadap orang lain? Wal afinah anin nas. Bisakah kita bisakah kita memaafkan orang lain atas kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hal ini menjadi introspeksi kita bersama. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini, amalan-amalan yang kita lakukan, amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan tidak menjadi amalan-amalan yang rugi karena salah kita dalam berharap, karena salah kita dalam berniat. Mudah-mudahan amalan-amalan kita ini menjadi jalan bagi kita untuk menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah, manusia yang bertakwa, manusia yang mendapatkan tempat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.